this YouTube channel. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, perkenalkan namaku Dea Nisa. Jadi pada ILM hari ini aku akan bawain materi tentang the power of self-care and how small changes improve well-being. Jadi yang pertama, what if self-care? Apa sih self-care itu? Nah, jadi self-care itu tuh bukan cuman tentang spa atau healing atau liburan yang mahal, tapi hal-hal kecil yang bisa bikin kita lebih sehat, lebih happy, dan gak gampang stres. Intinya gimana cara kita ngerawat diri biar hidup itu nggak cuman sekedar bertahan, tapi juga nyaman untuk dijalani. Selanjutnya di sini ada the impact of small changes. Nah, banyak yang mikir kalau misalnya mau hidup lebih sehat, kita tuh harus langsung olahraga tiap hari atau makan yang super clean. Padahal perubahan kecil yang rutin itu justru lebih ngefek. Misalnya tidur cukup tiap malam, makan lebih teratur, atau ngambil waktu buat istirahat. Hal-hal ini bisa bikin kita lebih produktif, nggak gampang capek, dan jauh dari yang namanya burnout. Kemudian selanjutnya di sini ada key areas of self-care. Nah, sebenarnya self-care itu tuh ada banyak bentuknya, tapi kalau mau simple, ini tuh ada 5 yang paling penting. Misalnya yang pertama ada physical. Contohnya seperti gerakin badan, makan enak tapi tetap sehat, dan tidur yang cukup. Yang kedua tuh ada emotional. Misalnya seperti kita harus belajar kenal emosi kita sendiri, bisa juga dengan journaling, atau sekedar ngehargain hal kecil dalam hidup. Yang ketiga di sini ada mental. Nah, mental itu bisa seperti baca buku, coba sesuatu yang baru, atau sekedar nggak overthinking. Nah, yang keempat itu ada social. Social itu bisa seperti ngobrol sama teman, ketemu keluarga, atau bilang enggak kalau lagi mau ketemu orang. Nah, yang terakhir itu ada spiritual. Contohnya bisa seperti meditasi, menikmati alam, atau sekedar punya waktu buat refleksi diri. Kemudian selanjutnya di sini ada simple self-care habits. Jadi sebenarnya contoh-contoh self-care itu nggak usah ribet ya, bisa dimulai dari yang gampang aja. Misalnya minum air biar nggak dehidrasi, tidur 7-9 jam setiap malam, terus istirahat sejenak dari kerjaan biar otaknya nggak panas, biar nggak burn out. Terus misalnya tarik napas yang dalam kalau udah mulai stres. Dan yang terakhir itu bisa kurangin screen time sebelum tidur, jadi biar nggak begadang, scroll terus tanpa tujuan gitu. Kemudian di sini ada creating a self-care routine. Jadi biar self-care-nya itu kita mulai dan bisa kita mulai dan nggak cuma niat doang, kita bisa coba beberapa langkah ini. Yang pertama kita bisa kenalin kebutuhan diri kita sendiri itu apa. Dan yang kedua itu bisa mulai dari yang simple dan nggak maksa. Yang ketiga itu sempatkan waktunya setiap hari walaupun cuma sebentar gitu. Dan yang selanjutnya itu lihat aja hasilnya, kalau enak dilanjutin. Tapi jangan maksa karena self care itu juga harus dijalanin dengan santai dan enjoy gitu. Selanjutnya di sini ada take action today. Jadi sekarang coba deh kita pikirin satu hal kecil yang bisa kita mulai untuk ngelakuin self-care ini. Jadi bisa minum air putih lebih banyak, tidur lebih awal, atau sekedar rebahan tanpa rasa bersalah. Kadang kan kalau misalnya kita rebahan, kadang kita suka ngerasa bersalah gitu karena kita ninggalin kerjaan kita. Padahal itu juga penting, karena kita kan juga butuh istirahat ya. Dengan kita istirahat kan, kerjaan kita juga bisa kita kerjain secara maksimal gitu. Yang penting mulai aja dulu dan kita, setelah itu bisa lihat gimana efeknya ke hidup kita. Mungkin sekian dari aku untuk materi hari ini, terima kasih atas perhatian kalian. Kalau misalnya ada yang ditanyain atau mau diskusi atau berbagi pengalaman boleh gitu. Terima kasih. Oke, thank you Dea atas materinya, sangat bermanfaat banget ya buat aku dan yang lainnya mungkin. Nah, aku mau nanya sih, ini tentang self-care ya. Gimana sih caranya supaya kita bisa enjoy self-care ini?
kadang kayak aku ngerasa self-care ini ngabisin waktu gitu, kayak pantes nggak sih kita ngabisin waktu untuk hal-hal kayak gini gitu. Gimana caranya supaya kita bisa berpikir kalau self-care ini nggak ngabisin waktu kita tapi invest buat diri sendiri kayak gitu. Gimana caranya supaya kita bisa tenang gitu. Aku mau nanya itu aja sih. Thank you. Oke, makasih Kak Indah pertanyaannya. Jadi yang pertama menurut aku itu, kita harus tahu kalau misalnya self-care itu tuh emang penting banget dan efeknya itu nggak cuman, sekedar, bisa, eee, nguras waktu kita, tapi itu memiliki beberapa dampak gitu. Karena apapun yang kita lakuin itu, eee, harus kita juga menjalaninya tuh secara enjoy. Nah, yang pertama menurut aku gimana caranya biar kita enjoy selama self-care, menurut aku pertama pilih yang bikin nyaman. Kayak misalnya tuh nggak perlu harus, eee, ke spa yang mahal atau liburan, ya sesederhana kayak misalnya ketika, kita lagi hektik kita bisa, istirahat dulu untuk kayak sekedar dengerin musik atau main game, pokoknya lakuin aja yang bikin, hati kita itu tenang gitu. Terus yang kedua, ya kita jangan maksa kalau emang ada sesuatu aktivitas yang terasa emang lebih kayak penting daripada self-care atau me time, kita tetap harus prioritasin itu, biar kita juga nggak ngerasa bersalah gitu. Dan yang ketiga, itu lebih ke kayak kita bisa jadwalin waktunya aja sih, kita bisa, me-manage time, prioritas apa aja yang harus kita, dahuluin, baru kalau misalnya udah selesai, kita jangan lupa untuk tetap self-care juga gitu. Karena ya balik lagi self-care itu menurut aku penting banget sih gitu. Sebelumnya terima kasih Kak Dea atas materi pagi ini. Sebenarnya self-care itu jadi kebutuhan yang terdalam di sehari-hari. Contohnya ya, mungkin ada orang yang lebih mengabaikan kesehatan mentalnya ataupun kesehatan tubuhnya karena semakin asiknya kerja nih. Nah, saya dulu tuh kayak gitu. Tidurnya tuh kayak pola tidur jadi berantakan nih gara-gara semangat banget bekerja. Terus pola makannya juga jadi nggak teratur. Tapi semenjak pandemi kemarin, uh, pas kayak udah mulai aktif lagi, kayak kuliahnya juga mulai aktif lagi, aku tuh kayak coba lebih peduli sama diri sendiri untuk jaga kesehatan lebih baik, kayak pola tidur juga dibenerin, terus pola makan juga dibenerin. Nah bener tuh kalau misalkan memang kita perlu melihat diri tuh butuhnya apa, kayak contohnya aku juga kemarin pas pandemi kan sering banget ya kayak batuk, tuh juga jadi gampang istirahat. Jadi kayak aku juga terbanyak minum air hangat, terus kayak makan pokoknya makan makanan yang bergizi gitu ataupun aku ngelakuin beberapa apa sih kayak waktu pandemi tuh sering banget scroll TikTok ya jadi secara nggak langsung aku juga dapat insight dari TikTok itu kayak apa lifestyle yang lebih bagus yang lebih baik gitu kan terus kalau misalnya udah terlalu penat kayak ngelakuin sesuatu biasanya aku kayak ya udah istirahat dulu ngambil waktu sejenak gitu untuk istirahat dari kegiatan yang bisa aku lakuin. Tapi aku ada pertanyaan, kalau misalkan dari diri kalian sendiri, gimana cara self care-nya itu berdampak dengan produktivitas dan juga kebahagiaan dari diri kalian sendiri, gitu kan? Sorry boleh diulangin pertanyaannya? Oh boleh kak, boleh. Pertanyaannya, uh, kalau di diri kalian sendiri, saya pribadi, gimana sih si self care itu sendiri berdampak sama kegiatan produktivitas dan kebahagiaan dari kalian sendiri? Oh, Efek oke. dari self care yang udah diterapin untuk hidup dia secara pribadi. Jadi kalau dari pengalaman aku sendiri, dulu aku sempat juga, di fase di mana aku stres banget sama kuliah, kayak jam tidurnya berantakan, terus makannya juga nggak teratur, nggak sehat banget juga, minumnya juga kopi-kopi yang manis, terus sama aku ngerasa kayak, itu semua tuh berdampak. Jadi kayak aku tuh ngerasa badan aku tuh capek terus, atau kayak aku jadi nggak bisa melakukan hal-hal yang produktif gitu. Aku ngerasa kayak sebenarnya badan aku tuh emang udah nggak sehat banget dan aku juga jadinya nggak bisa, enjoy gitu buat ngejalanin tugas-tugasnya, karena tidurnya aja tuh jadi berantakan gitu kan. Tapi, itu semuanya tuh
pelan-pelan berubah ketika aku yang pertama ngerubah jam tidur aku, terus kayak makannya juga lebih teratur, terus, misalnya kalau lagi stres itu juga aku kadang journaling atau kayak sekedar misalnya setiap hari, kalau bisa disempetin buat jogging pas sore atau pas paginya dan ketika aku ngelakuin itu rutin kalau nggak salah ya sekitar sebulan itu kerasa banget sih hasilnya. Jadi aku ngerasa, badan aku lebih enteng, pikiranku lebih fresh, terus, aktivitas yang aku jalanin tuh juga lebih terasa nggak berat aja gitu. Jadi lebih nggak stres lagi gitu. Paling gitu sih kalau pengalaman dari aku sendiri, gitu. Oke, thank you Kak Dea. Oke, makasih.